Bank Mega Syariah ubah strategi bisnis mereka. Setelah sebelumnya lebih fokus menggarap segmen bisnis korporasi, kini Mega Syariah mulai aktif menyasar segmen retail dan konsumer. Berbekal pengembangan aspek digital, Mega Syariah mulai menunjukkan peningkatan kinerja yang semakin baik di awal tahun ini. Berikut paparan lengkap dari Direktur Utama Bank Mega Syariah, Yuwono Waluyo bersama jurnalis konten Marinda Uparatu. Hai gengs, balik lagi sama aku Marinda Uparatu dari Kontan. Kembali lagi di acara atau program Company Update. Aku nggak sendiri, karena di sebelah aku sudah ada Pak Yuwono Waluyo atau akrab dipanggil Pak Yoyo, sebagai Direktur Utama Bank Mega Syariah. Boleh salam-salam dulu Pak, halo gitu. Halo, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai dengan judul hari ini, sepanjang video berjalan kita akan banyak bahas kinerja Bank Mega Syariah selama periode ke belakang, juga proyeksinya selama periode ke depan ya Pak, dan mungkin tahun-tahun yang akan datang juga. Yeah. Bersedia menjawab Pak, udah siap? Insya Allah. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Nih Bank Mega Syariah nih, kita tahu bahwa strategi bisnisnya ke depan itu lebih fokus ke segmen konsumen dan retail. Kenapa Bank Mega Syariah milih itu? Ada pengaruh nggak karena Bank Mega secara konvensionalnya juga nyasarnya kayaknya ke arah sana gitu? Thank you pertanyaan pertama nih ya. Iya. Yang pertama sih memang buat kami itu retail atau konsumer itu akan jadi pondasi yang sangat kuat. Jadi kalau kita bicara retail itu memang pasti kita bicara customer base dan segala macam. Jadi kalau kita memang fokus ke situ, itu akan membuat satu bank pertahanannya akan menjadi kuat. Itu yang pertama. Terus kedua, rasanya ini akan lebih akselerasinya sebagai fungsi intermediary itu akan lebih luas ya kalau kita fokus ke retail ataupun ke consumer. Jadi kita tidak hanya masuk ke segmen-segmen korporasi yang which is sudah besar, tapi kita juga masuk ke segmen-segmen yang lebih perlu dibantu dan untuk juga menumbuhkan perekonomian di Indonesia juga. Jadi fungsi intermediasi akan lebih stressing ke segmen tersebut supaya juga membantu perekonomian Indonesia sih. Oke, artinya pertanyaan kedua tadi yang soal karena Bank Mega secara konvensionalnya memang nyasar ke situ, artinya nasabah yang di sana juga banyak yang bisa ditarik ke Mega Syariah gitu. Artinya Syariah. Ada kerjasama ya di situ. Korelasinya sih dibilang ada hubungan ke situ sih mungkin bisa ada. Cuma memang directionnya sih tidak seperti itu. Cuma kita memang melihat masing-masing kita melihat hal yang sama ya gitu. Jadi dan memang kan karena kita punya ekosistem atau punya sister company which is itu datang dari Bank Mega misalnya, ini kan harus kita bisa bersinergi kan menurut saya. Yang satu konven, satunya syariah, saya syariah. Jadi sebenarnya marketnya sebenarnya kita akan lebih komplit aja gitu. Jadi kita bisa menggarap nasabah-nasabah di bank konven yang memang membutuhkan produk-produk syariah, tentunya bisa kita larin ke kita juga. Jadi kolaborasinya akan lebih kuat gitu ya, sinerginya. Demikian juga sama kita punya di CT Corp kan juga ada ALO, ada beberapa yang lainnya lagi, ada PPD juga gitu. Jadi menurut saya sih follow ke situ juga sih. Oke. Kenapa yakin dan emang prospek kedepannya sebagus apa sih Pak dengan segmen yang disasar itu? Segmen retail? Iya. Ya sekali lagi sih, again menurut saya sekarang ini kan apalagi kalau kita bicara syariah dalam kondisi uncertainty yang masih tinggi ya, terus kemudian juga kita bicara populasi Muslim di Indonesia, saya kira segmen tersebut itu akan jauh lebih punya ketahanan yang bagus dan punya prospek yang bagus juga ya. Satu, kita bicara syariah itu juga dari sisi industri halal di Indonesia sendiri kan masih belum masuk kriteria hanya di beberapa industri aja kan. Maksudnya di segmen fashion mungkin kita udah nomor sekian dibandingkan beberapa negara lain yang juga masuk ke perbankan syariah gitu. Jadi ini segmen ini yang menurut saya masih jauh dan masih banyak lagi potensinya yang belum digarap sebenarnya. Jadi terus juga melihat kondisi sekarang yang orang tendensi untuk move ke hijrah ke syariahnya kan juga jauh lebih banyak. Nggak hanya di sisi milenial, tapi kita juga di sisi segmen atasnya juga saya lihat udah lebih melek akhirat lah ya, lebih melek akhirat, sehingga
tendensi untuk mengetahui tentang syariahnya juga cukup tinggi. Oke. Jadi itu menurut saya pasarnya masih luas banget, masih besar banget dan sangat mendukung lah untuk pertumbuhan perbankan. Oke, pasarnya memang luas Pak, tapi kan bank-bank syariah lain juga main di segmen yang sama. Nah, secara persaingan bisnis ini gimana menurut Bang? Saya percaya bahwa persaingan itu akan mendorong pertumbuhan di setiap perusahaan gitu. Jadi memang itu ke-trigger dengan kompetitor yang melakukan ini dan segala macam gitu. Kalau saya lihat syariah sendiri itu kan sebenarnya secara market itu pertumbuhannya masih sekitar 7%. Di perbankan syariah, share-nya di seluruh perbankan nasional dibandingkan konven. Itu saja sudah melihatkan bahwa jumlah bank syariah yang sekarang ada ini kan juga belum bisa mengcover market share yang ada karena kita masih belum bisa naik keluar dari 5, 6, 7%. Pertumbuhan syariah itu lebih banyak masih didukung setiap kali pertumbuhan itu ada bank yang melakukan konversi. Jadi belum kepada pertumbuhan yang memang secara organik itu tumbuh ada konversi dari masyarakat konven yang masuk ke syariah. Jadi menurut saya nggak ada masalah dengan persaingan tersebut gitu. Masih sangat luas lah ya. Kalau persaingannya sendiri sih buat saya sih justru saya sendiri Bank Mega Syariah itu bukan nggak ngelihat. Memang bank syariah lainnya itu menjadi consideration kita. Justru kita seringkali juga melihat kompetitor itu ada di bank konven. Bagaimana merubah orang-orang yang tadinya sangat rasional itu juga masuk ke iklimnya syariah, emosional gitu loh. Jadi secara ini juga kita akan lebih naik. Jadi lebih banyak lagi yang masuk ke syariah, tentunya pasti akan mendukung pertumbuhan syariah itu sendiri gitu. Dan termasuk banknya kan orang makin tertantang untuk melakukan kreativitas dan inovasi atau perbaikan di semua aspeknya kan. Ya. Oke, jadi langkah-langkah yang diterapkan oleh Bank Mega Syariah untuk sampai di target yang Bapak sebut tadi apa? Banyak ya. Kalau kita bicara retail dari sisi funding itu bisnis fundingnya sendiri itu kita udah banyak melakukan gerakan sebenarnya. Karena retail itu nggak mudah, tetapi memang harus lebih persisten aja gitu ngelakuinnya. Yang pertama sih kita memang mengakselerasi, memperkuat kondisi network kita yang ada di cabang-cabang. Which is kita sekarang itu ada berapa cabang? 65 cabang ya. 65 cabang, kita hampir di seluruh provinsi kecuali Provinsi Papua sama Ambon. Kalau yang lainnya kita itu masuk. Ada cabang kita. Dan itu akan membantu pertumbuhan ekonomi di daerah setempat gitu loh, di cabang-cabang tersebut juga. Jadi menurut saya fokus untuk yang di retailnya itu salah satunya memang kita akan memperkuat cabang-cabang kita untuk jadi mensiarkan lah ya, lebih bisa mensiarkan ke seluruh daerah di mana cabang itu berada. Terus kemudian kedua memang banyak hal dari sisi produk atau program-program kita itu udah lebih mengarah ke retail. Nah, termasuk kita juga sekarang punya program banjir berlimpah ya, banjir berkah ya. Kita apa itu? Program apa itu? Undian berhadiah. Jadi setiap yang nabung, setiap yang buka rekening dan lain-lain itu dari semua produk yang kita punya itu akan dikasih poin dan kemudian kita akan undi setiap triwulan. Nah, itu undiannya juga hadiahnya itu juga sangat menarik tentunya. Seperti kita ada hadiah umroh, hadiah tabungan emas, dan yang terakhir kita punya grand prize itu hadiah mobil. Itu is a part of awareness sih sebenarnya. Jadi supaya orang juga ngelihat bahwa Bank Mega Syariah itu ada, bank-bank syariah juga nggak kalah sama bank-bank konven, bisa menyediakan program yang sekarang itu kita dulu di BCA ada tahapan, kemudian di mana Penin Bank itu ada Bonanza. Itu saya lihat juga cukup berhasil dan rasanya ini salah satu program yang memang salah satu yang dibutuhkan untuk menaikkan retail. Dan ditambah lagi kita ada beberapa produk di sisi retail itu kan juga kita punya syariah card, punya kartu kredit berbasis syariah. Yang sekarang semua tahunya konven mungkin yang ada di BSI. Itu juga belum terlalu terlihat lah ya bahwa bank syariah yang
punya kartu kredit berbasis syariah itu menurut saya sekarang yang cukup kuat itu mudah-mudahan sih dari produk kita ini. Oke, kartu kredit tapi Berbasis base-nya syariah. iya. Oke, menarik ya. Apa kelebihan yang ditawarkan Pak kartu kredit berbasis syariah? Yang pertama karena ya itu basisnya Karena syariah. basisnya syariah. Karena, Selain itu? Iya, selain itu pasti yang lain-lainnya banyak ya. Maksudnya kita tidak kalah dengan Bank Mega yang juga punya kartu kredit Bank Mega ya. Jadi artinya karena kita kuat di ekosistem, kita juga punya program-program yang diskon dan segala macam itu yang dari ekosistem kita ya. Jadi kayak Transmart, belanja di Transmart itu ada diskon, bahkan tiap weekend itu kita punya juga program yang full day sale itu diskonnya juga ditambah lagi 50 plus 20 gitu ya. Terus juga diskon juga makan di beberapa ekosistem kita seperti di Coffee Bean, di Baskin Robbins. Tahunnya cuma 2 itu ya, padahal banyak. Yang sering cuma ada itu. Wendy's, ada Gyukaku, ada apa yang diomongin jadi lapar nih kita nih Pak. Ada makanan lagi ya. Iya. Oke. Harus ada makanan. Oke, kita lanjut ada ya Pak ke sih. pertanyaan selanjutnya. Karena ini namanya company update, jadi tolong Pak di-update dulu nih kinerja company-nya. Jadi sejauh ini kinerja Bank Mega Syariah itu udah kayak gimana di periode yang sebelumnya? Terus target-target kinerja keuangannya tercapai atau enggak? Yang di 2024 ya? 2023 dong? 2023 ya, 2024 belum ya? Belum. Saya pikir udah ada bayangan tercapai. Belum. Amin Pak. Ya, saya ngelihatnya gini, yang pertama kalau kita bicara 2023, waktu itu kan situasinya juga nggak bagus. Walaupun saya juga boleh bilang bahwa di 2024 ini juga masih belum terlihat bagus. Walaupun sudah mulai ada beberapa hal yang sudah menunjukkan indikasi-indikasi yang lebih positif. Situasi 2023 itu sebenarnya tekanannya cukup tinggi ya, dengan situasi uncertainty yang masih tinggi dan segala macam. Itu dalam kondisi tersebut, terus saya bilang sama teman-teman, sama stakeholder juga bahwa hasil kita di 2023 itu dengan kondisi tersebut sebenarnya kita harus bersyukur dulu. Dan untungnya kita masih selamat. Dan kondisi selamat itu juga ditunjukkan dengan kondisi indikator keuangan yang tidak jelek gitu ya. Kita memang secara pertumbuhan laba itu, dari PAT-nya itu kita terjadi pertumbuhan yang positif. Cuma memang ada beberapa tekanan dalam aspek-aspek yang lain seperti aset itu kita tidak ada pertumbuhan, tapi menurut saya hal yang paling penting juga di sisi aspek-aspek finansial yang lain memang tidak semua itu positif, tapi menurut saya dengan kondisi yang kita bisa pertahankan itu quite good lah ya, dalam situasinya yang tidak mudah. Menuju ke 2024, memang di awal ini masih triwulan pertama di Januari, Februari kita masih agak tersendat sedikit, dan di Maret kita alhamdulillah sudah menunjukkan positif tuh. Di Maret 2024. Jadi kita bicara aset kita sudah tumbuh, bicara produk pembiayaan kita juga sudah tumbuh, kemudian di DPK juga kita tumbuh gitu. Jadi sudah mulai optimisme buat 2024-nya ini udah mulai kerasa ya? Terasa lah ya. Kita juga lebih semangat lagi karena memang tunjang dengan hasil-hasil yang sudah ada pertumbuhan positif yang sangat baik gitu loh di bulan Maret ini. Oke, udah lebih semakin cerah ya Pak ya ketimbang Semakin 2023 gitu kemarin. Ya walaupun beberapa challenge masih ada ya. Situasi ekonomi yang mulai sekarang ada perang lagi. Oke, kita doakan semoga cepat selesai ya. Cepat selesai. Amin. Jadi masyarakat nggak terganggu lah gitu. Ya. Oke. Lalu sepanjang tahun nih Pak, target penyaluran kredit untuk Bank Mega Syariah seperti apa? 2024. So far sih kita jalan ya tadi saya sampaikan sampai Maret ini kita sudah ada pertumbuhan, dan alhamdulillahnya pertumbuhan itu memang yang sesuai yang kita harapkan ya. Artinya dari sisi retail dan sisi business banking, which is itu yang disalurkan oleh cabang-cabang kita, itu terjadi pertumbuhan yang positif dari tahun 2023 sampai di Maret 2024 kemarin. Jadi memang masih belum
cukup signifikan, tapi pertumbuhan itu sudah menunjukkan angka-angka yang sangat baik untuk kita lanjutkan di 2024. Jadi artinya strategi untuk masuk ke retail kita itu udah benar gitu loh. Jadi di consumer kita juga pembiayaannya juga tumbuh, kemudian di business banking di Maret ini juga terjadi pertumbuhan. Sekitar kalau nggak salah di consumer itu sekitar 30-an persen ya, 30-an persen kita udah ada pertumbuhan dari sejak Desember kemarin. Kemudian berarti baru 3 bulan ini aja udah naik 30%? Tapi kan scale-nya juga lebih kecil dibandingkan kalau kita bicara korporasi ya. Korporasi bisa jauh lebih besar. Kita alhamdulillah di Maret ini di semua segmen kita, saya juga masih main korporasi, pasti korporasi juga kita tidak kita tinggalkan gitu. Cuma memang fokus untuk penguatan fondasi itu adanya di retail. Nah, dari korporasi juga tumbuh, dari consumer tumbuh, kemudian dari business bankingnya juga tumbuh gitu loh. Alhamdulillah sih itu ya. Business banking itu tumbuh mungkin sekitar 6%-an gitu. Gitu. Artinya realisasi yang tahun ini nih 3 bulan berjalan ini kalau dibandingkan dengan yang tahun lalu tumbuh signifikan ya berarti? Karena kan bilangnya tadi tahun lalu agak kurang gitu. Ya agak, kalau ya udah tumbuh baik lah kalau saya bilang. Signifikannya menurut saya belum, karena masih, tapi sudah tumbuh baik gitu ya. Karena kita sudah bertumbuh gitu. Lalu kontributor terbesarnya tuh kemana Pak Bank Mega Syariah ini nyalurin kreditnya? Kalau kita bicara skillnya itu memang pasti lebih gede di korporasi, karena kita pasti masukinnya kan juga ikutnya di sindikasi dan lain-lain. Itu kan kalau kita bicara amount ya pasti besar di situ gitu. Tapi saya apresiasi di Bank Mega Syariah itu di sisi consumer sama retail, pertumbuhan customer base kita untuk pembiayaan itu meningkat quite significant. Cuma dengan skill yang lebih kecil kan, mulai bicara business banking, which is itu part of retail juga, itu juga kan mainnya dari 500 juta sampai 50 miliar. Itu pertumbuhan customer base-nya juga bertambah cukup baik. Cuma skillnya kan lebih masih kecil kalau kita bicara compare to korporasi ya. Korporasi kan kita ikutnya lumayan besar. Jadi kalau dilihat secara pertumbuhan pembiayaan itu masih besarnya memang masih besar di korporasi secara volume. Tapi di sisi customer base, di sisi pertumbuhan itu lebih tinggi di sisi retailnya, jadi di sisi konsumernya ataupun di bisnis bankingnya. Gitu. Tadi tingginya di korporasi, di sektor apa boleh dikasih tahu nggak? Di kita masih di tambang, ya ada, terus juga ada manufacture juga, ada perhotelan, dan sektor-sektor lain yang mungkin di bisnis banking kita cukup besar juga itu ada di pendidikan sama di kesehatan. Jadi kita masuk di industri rumah sakit dan di pendidikan di sekolah-sekolah ya. Yang kita bantu juga. Next soal likuiditas. Likuiditas Bank Mega Syariah gimana Pak kondisinya untuk tahun lalu dan 3 bulan jalan ini? Tahun lalu kita nggak pernah ada masalah, alhamdulillah nggak pernah ada masalah dengan likuiditas. Kita bisa kendalikan sedemikian rupa walaupun pasarnya cukup tight ya, cukup tight, tapi kita masih bisa di sisi funding itu tahun lalu kan kita closing di sekitar 10,5 triliun gitu. 10,5 triliun DPK kita, pembiayaan kita itu sekitar hampir 7 triliun. Jadi dari sisi FDR-nya pun masih sangat bagus. Dari sisi likuiditas kita main di sekitar 65 sampai di 70-an%. Jadi masih oke lah gitu ya, masih terkendali. Target pertumbuhan DPK tahun ininya jadi berapa? Target pertumbuhan menjadi 11,5 triliun kurang lebih. Naik sekitar 1, ya? Tadi kan bilangnya yang tahun lalu 10, 10, jadi naik sekitar 1, Tapi FDR memang masih kita jaga paling tinggi itu di 75%. Lalu lanjut ke porsi dana murahnya gimana Pak? Porsi dana murah dibanding tahun lalu kita cukup bagus dana murah karena kita banyak program dari untuk yang kasa ya. Jadi itu berapa besar Pak kasa Bank Mega Syariah saat ini? Tahun 2022 itu masih di bawah 30. 2023? 2023 itu kita kalau
closing di sekitar 30 Oke. 30, sekian persen, dan mudah-mudahan hopefully di tahun 2024 ini kita bisa temukan di atas 40% gitu. Oke. Kita harapannya. Nah, strateginya untuk sampai di 40% itu apa? Ada tadi ya, ada beberapa memang program-program kita itu dan produk-produk kita itu memang mengarah untuk Kesana? retail ya. Oke. Terus kemudian juga didukung lagi dengan digitalisasi kita. Digitalisasi kita itu kan juga kita juga onboarding untuk nasabah-nasabah, dan mostly itu retail. Itu juga kita jadikan backbone juga. Dan masih menjadi fokus kita juga di tahun 2024 ini untuk mengembangkan digitalisasi kita. Terus kita juga fokus ke tabungan haji. Tabungan haji kita itu kita kerjasama sama BPKH. Kita juga masih ditunjuk sebagai BPIH, bank pengelola setoran haji lah gitu. Nah ini juga jadi fokus kita di tahun ini gitu, untuk meningkatkan dana-dana retail kita. Jadi kita tawarkan beberapa program-program untuk meningkatkan tabungan haji. Jadi orang nabung haji di kita kasih gimmick dan segala macam itu, akselerasinya juga jadi lebih luas, proses penetrasinya juga channel-channel kita tidak terbatas di cabang, tapi juga pakai digital juga. Orang bisa register haji sekarang di Bank Mega Syariah untuk register, untuk pelunasan. Jadi diberikan kemudahan. Dulu kan haji biasanya orang harus datang ke bank. Sekarang udah bisa register juga online. Online di kita. Jadi dua hal itu yang kita dukung lagi dengan program yang berhadiah tadi. Mudah-mudahan akan meningkatkan kasa kita ya di sisi retail. Karena kita kan juga punya strategi B2B to C. Jadi kita masuk dulu ke bisnisnya. Kita masuk dulu ke bisnisnya, kemudian ekosistemnya kita garap. Gitu. Jadi termasuk di sisi pembiayaan, misalnya kita biayai katakan biayai satu rumah sakit misalnya, kemudian kita garap dokternya, suppliernya, staffnya, itu kita tawarkan juga produk-produk retail kita, tidak hanya di sisi liabilities tapi di sisi pembiayaan juga. Jadi kita konsumernya masuk, syariah cardnya masuk, digitalnya masuk, gitu. Biasa begitu kita mainnya ya. Oke, nah kalau untuk banker lain nih Pak, udah mulai mereka punya fokus khusus gitu, atau fokus lebih ke bidang ESG. Nah kalau Bank Mega Syariah sendiri seperti apa? Kita juga punya fokus ke situ. Jadi dari sisi kita juga fokus ke kepada pembiayaan yang kita fokus yang bisa mendukung sektor hijaunya ya, lingkungannya juga bagus gitu. Jadi biasanya bahwa ada beberapa perusahaan yang mendistract lingkungan juga kita biasanya reject sih. Jadi kita juga fokuskan ke sektor-sektor yang memang sangat juga mendukung ke lingkungan, kemudian ke sosial. Itu kan sebenarnya kita masuk ke UMKM, kita masuk ke dunia pendidikan dan kesehatan, itu kan juga untuk kemaslahatan umat ya. Jadi itu juga bagian dari sosial kita yang untuk ke masyarakat itu. Kita juga harus fokus ke situ sih gitu. Kemudian ke tata kelolanya juga kita fokuskan supaya kita lebih comply dan lain-lain gitu, untuk ngikutin ke arah situ. Oke, baik. Mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir, mungkin. Ini tentang rencana Bank Mega Syariah untuk IPO di tahun 2026. Sudah sejauh apa Pak progresnya? Persiapan sih, persiapannya lebih, saya bilang ke teman-teman, kita harus mempersiapkan diri kita sendiri dulu. Jadi apa persiapannya? Satu, kita perbaiki semua pondasi kita perkuat. Kemudian dari sisi IPO-nya sendiri kan juga awareness juga harus, kan IPO tidak sekedar kita jual saham aja, tapi mempertahankan nilai saham itu kan menjadi sesuatu sangat penting. Jadi sustainability bisnisnya juga harus kita perkuat, despite itu dengan retail tadi. Kemudian sustainability atau pondasi yang kuat di sisi operation, di sisi IT, itu kita persiapkan dengan sebenarnya. Ini udah mulai ada awareness ke teman-teman juga sih, harus sudah melakukan A, B, C segala macam. Arahnya semuanya itu adalah ke arah IPO sebenarnya. Jadi dengan kita memperkuat organisasi, memperkuat operation dan IT termasuk di sisi bisnisnya, itu
yang sudah kita lakukan, inisiatif-inisiatif yang sudah kita coba lakukan dari sekarang sih gitu. Oke, jadi positif 2026 Insya Allah bisa ya Pak ya, bisa. kekejar. Harus sih. Harus kekejar. Supaya makin growing lagi gitu ya. Jadi kita juga punya opportunity yang lebih besar lagi gitu. Hai gengs, thank you banget. Kita udah ngobrol panjang lebar soal kinerja Bank Mega Syariah selama periode kebelakang, juga proyeksinya sepanjang periode ke depan bersama Pak Yoyo. Terima kasih banyak Pak Yoyo atas informasinya. Kiranya bisa jadi sumber informasi dan edukasi buat pemirsa yang nonton. Terima kasih, bye!